Bab 114. Kakak Dewa Pedang, ada orang datang menghajarmu. Bukan Dewa Pedang. Karsomu dan yang lain tidak diragukan lagi sangat bersemangat saat ini. Tahukah kamu, alasan mengapa Akademi Changmu begitu waspada adalah karena mereka mengira pemilik pedang ini adalah Dewa Pedang. Dewa Pedang. Mereka secara alami waspada, harus dikatakan bahwa mereka takut. Tapi bagaimana jika bukan karena Dewa Pedang? Lalu apa yang diwaspadai? Apa yang ditakutkan? Saat ini, seluruh masyarakat Akademi Changmu dapat digambarkan memiliki jiwa pertarungan tinggi. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berbalik. Apakah orang dari dunia kegelapan sudah tiba? Karsomu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, lelaki tua berjubah putih dan lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba melihat ke langit, di mana seorang lelaki tua menginjak bambu dan melayang. Pria tua itu mengenakan jubah ungu emas dengan beberapa tato hantu tak dikenal di sekitar jubahnya, yang terlihat cukup menakutkan. Segera, lelaki tua itu mendarat di depan Karsomu dan yang lain. Lelaki tua itu melirik lelaki tua berjubah putih dan lelaki tua berjubah hitam di bawah aula suci, dan tersenyum sedikit. Ternyata dua tetua Akademi Changmu. Pria tua berjubah putih itu memberi salam, "Yang mulia." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kalian berdua harus tahu aturan dunia kegelapan. Hanya orang mati yang akan tahu nama kami. Pembunuh dunia kegelapan." Para pembunuh dunia kegelapan memiliki aturan tidak tertulis bahwa hanya orang mati yang tahu nama mereka. Lelaki tua berjubah putih itu melirik lelaki tua yang memegang bambu itu, "Pergi sekarang." Orang tua yang memegang bambu panjang itu tersenyum sedikit, "Tunggu sebentar, ada satu orang lagi yang harus ditunggu." "Siapa?" tanya lelaki tua berjubah putih itu. Orang tua yang memegang bambu panjang menengadah ke langit dan tersenyum, "Seorang kultivator pedang." Kultivator pedang. Mata pria tua berjubah putih itu sedikit menyipit. Jelas, itu tidak akan pernah menjadi kultivator pedang biasa. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Jika kita berhasil membunuh orang itu, bagaimana kamu akan membagi hasil?" Orang tua yang memegang bambu panjang tersenyum tipis, "Dunia kegelapan hanya menginginkan mayatnya, jadi pil emas sumber energi akan menjadi milik Akademi Changmu. Jika dia memiliki harta lain, kedua belah pihak akan membaginya secara merata, bagaimana?" Pria tua berjubah putih itu terdiam. Mayat. Mayat pedang kultivator tingkat kaisar pedang juga sangat berharga. Harus dikatakan, tak ternilai. Apalagi bagi para kultivator pedang itu, nilai penelitiannya terlalu besar. Dengan cara yang sama, pil emas sumber energi di dalam tubuhnya juga sangat berharga. Meskipun tidak seberharga pil emas sumber energi Dewa Pedang, itu juga sangat berharga. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah putih itu mengangguk, "Oke." Orang tua yang memegang bambu panjang tertawa, "Kalau begitu tidak ada perbedaan pendapat. Ketika kultivator pedang datang, kita pergi ke Qingzhou. Hanya saja para pelindung tahu." Pria tua berjubah putih itu berkata dengan suara rendah, "Semuanya sudah disiapkan, Akademi Changmu masih cukup dihargai mereka." Mulut orang tua yang memegang bambu panjang sedikit terangkat, "Baguslah. Qingzhou. Akademi Changlan, gunung belakang." Mileye duduk bersila di tanah, di sekelilingnya, tak terhitung jiwa pedang dan cahaya pedang berkumpul. Mata pedang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengkultivasi mata pedangnya dengan gila. Baginya sekarang, prioritas utama adalah mengkultivasi mata pedangnya. Sayangnya, itu sangat sulit. Kalau ingin mengumpulkan jiwa pedang dan cahaya pedang itu ke dalam matanya,
dia harus menekannya secara ekstrim, dan dia harus dengan paksa mengendalikan jiwa pedang dan cahaya pedang ini. Ini adalah yang paling sulit, dan juga alasan kegagalannya sebelumnya. Untunglah fisiknya cukup kuat untuk menahan serangan jiwa pedang dan cahaya pedang. Harus dikatakan bahwa mata pedang ini diperkirakan hanya seorang kultivator pedang dengan tubuh fisik yang kuat seperti dia yang bisa berkultivasi. Di sisi lain, di depan tembok gunung, Jeffrey menabrak dinding gunung dengan gila dan dinding bawah gunung telah dipukul tanpa bisa dikenali bentuknya. Tidak tahu berapa lama waktu yang digunakannya untuk memukul, baru dia berhenti. Dia berbaring lurus di tanah, seluruh tubuhnya berkedut terus-menerus. Dan tubuh bagian atasnya, otot-ototnya menonjol. Pembuluh darah biru seperti ular kecil terus-menerus menggeliat. Pada pandangan pertama, cukup menakutkan. Setelah istirahat sejenak, Jeffrey mengeluarkan satu botol giok putih dengan pil pemurnian tubuh di dalamnya. Satu bernilai sekitar 300.000 koin emas. Botol ramuan ini dibeli untuknya oleh Mileye, dan ada sekitar 20 pil di dalamnya. Melihat botol giok putih di tangannya, mata Jeffrey cukup rumit. Walaupun bandit Ye terkadang mabuk dan gila, dia benar-benar merawatnya, Bennett Mo dan Agnes Chi. Mereka bertiga hanya berkultivasi dan Mileye yang membantu mereka mengatasi yang lain. Ini juga alasan mengapa mereka bertiga sangat ingin menjadi lebih kuat, karena mereka tidak ingin Mileye memikul semuanya sendirian. Ada masalah apa? Mari kita hadapi bersama. Jika ingin menghadapinya bersama, dia harus menjadi lebih kuat dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia tidak hanya tidak akan mampu menghadapinya, tetapi juga mungkin akan menyusahkan Mileye. Jeffrey menarik napas dalam-dalam, dan setelah memakan pil pemurnian tubuh, setelah sekitar 1/4 jam, dia berdiri dan menabrak dinding lagi. Bang! Seluruh dinding gunung bergetar hebat. Entah sampai kapan seperti ini. Bang! Tiba-tiba, pada satu titik, Jeffrey langsung merobohkan salah satu dinding gunung, dan dia terlempar ke belakang. Bang! Dia langsung menghancurkan tanah hingga berlubang besar. Di lubang yang dalam, tubuh Jeffrey berkedut seperti epilepsi, dan pembuluh darah biru di tubuhnya mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, pembuluh darah di bawah kulitnya juga mulai menonjol. Itu saja, berlangsung sekitar setengah jam kemudian. Aum! Di lubang yang dalam, Jeffrey tiba-tiba meraung, dan dalam sekejap, lubang yang dalam mulai runtuh lapis demi lapis. Setelah sekitar 1/4 jam, Jeffrey tiba-tiba melompat dari lubang yang dalam. Pada saat ini, tubuhnya jelas lebih besar dari sebelumnya. Yang terpenting, dia telah mencapai alam mahir gaib. Selain itu, ada kekuatan kekerasan misterius di sekelilingnya, dan pada saat ini, matanya sama sekali tidak seperti mata manusia, tetapi lebih seperti binatang. Entah berapa lama, Jeffrey mengepalkan tangannya perlahan, kekuatan garis darah akhirnya terinspirasi. Pergi hajar bandit Ye. Kalahkan dia, aku akan menjadi kakak. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berlari menuju hutan bambu tempat Mileye berada. Segera, dia datang ke hutan bambu tempat Mileye berada, dan dia akan menyerang, tetapi segera, dia berhenti. Pada saat ini, seluruh tubuh Mileye memancarkan jiwa pedang dan cahaya pedang yang sangat menakutkan, terutama di matanya. Dua kelompok cahaya pedang yang bercampur dengan jiwa pedang seperti dua kelompok guntur dan kilat, sangat menakutkan. Selain itu, pedang keindahan spiritual yang tergantung di samping Mileye juga bergetar hebat, dan kekuatan yang dipancarkan darinya langsung menghancurkan udara di sekitarnya. Melihat adegan ini, Jeffrey ragu-ragu untuk waktu yang lama.
Lalu dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Bandit Ye sebenarnya orang yang cukup baik. Lebih baik lawan bocah Mo. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pergi tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Jeffrey datang ke dasar tebing. Dia melihat ke atas, dan di atas tebing, sosok seperti kera terus melompat di antara dinding gunung itu. Ini Bennett Mo. Dindingnya curam, tetapi Bennett Mo bagaikan di tanah, seperti embusan angin. Jeffrey tiba-tiba berteriak, "Bocah Mo, turun berduel." Di dinding gunung, Bennett Mo berhenti sejenak, dan saat berikutnya, dia melintas dan datang tepat di depan Jeffrey. Bennett Mo melirik Jeffrey, dan hendak berbicara, tetapi Jeffrey meninjunya. Bang! Tidak siap, Bennett Mo langsung terkena oleh pukulan ini, tetapi dia melayang beberapa kali di udara, secara paksa melepaskan kekuatan dari tinju Jeffrey. Kekuatan bongkar kecepatan yang murni. Setelah Bennett Mo mendarat dengan kuat di tanah, dia memandang Jeffrey dan berkata dengan marah, "Hei, apakah kamu gatal? Kamu?" Saat itu, Jeffrey tiba-tiba bergegas menuju Bennett Mo. Wajah Bennett Mo sedikit berubah. "Aku akan hajar, aku memukulmu sampai mati." Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar, berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah Jeffrey. Segera, mereka berdua bertarung bersama lagi. Kekuatan Jeffrey tidak diragukan lagi menghancurkan Bennett Mo, tetapi kecepatan Bennett Mo tidak diragukan lagi menghancurkan Jeffrey. Bennett Mo juga sangat pintar. Dia tidak menghadapi Jeffrey, dia akan melawan dengan menyergap. Untuk sementara waktu, tidak satu pun dari mereka yang tahu siapa pemenangnya. Di sisi lain, di dalam hutan bambu, Millie Ye masih duduk bersila di tanah. Matanya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya terus-menerus bergetar. Sama seperti ini, untuk beberapa waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka matanya. Di mata, dua kelompok cahaya pedang melesat keluar seperti dua sambaran petir. Jelek. Dalam sekejap, bambu dalam jarak belasan meter di depan Millie Ye langsung hancur menjadi bubuk. Dan Millie Ye langsung tersungkur. Saat dia memejamkan matanya, dua kelompok cahaya pedang bercampur dengan pedang jiwa tak terbatas diam-diam memadat di matanya. Mata pedang. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil berlatih mata pedang ini. Dapat dikatakan mata pedang ini adalah teknik pelatihan dan juga teknik pedang. Adapun satu pedang penentu jiwa, dia tidak ingin berlatih untuk saat ini. Dia tidak bisa mencerna lebih dari yang mampu dicerna, dan ini adalah cara terbaik untuk kultivasi mata pedang secara ekstrim terlebih dahulu. Teknik pedang tidak perlu banyak, yang penting bagus. Setelah beristirahat untuk waktu yang tidak diketahui, Millie Ye perlahan duduk. Dia akan berlatih lagi ketika sosok tiba-tiba muncul di depan Millie Ye. Yang datang adalah Ketua Paviliun 9. Ketua Paviliun 9 tampak tergesa-gesa. "Teman kecil, ada pesan dari Paviliun Zuixian Qingzu bahwa Master Akademi Changmu dan dunia kegelapan telah datang ke Qingzu. Seharusnya Master dari Central Land." Millie Ye berdiri, "Sudah datang." Ketua Paviliun 9 berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini, mereka seharusnya mengincar gurumu, teman kecil. Apakah gurumu membutuhkan bantuan?" "Bantuan?" Millie Ye tersenyum kecut. Sampai sekarang, wanita misterius tidak pernah membalasnya. Dia juga tidak tahu apakah dia membutuhkan bantuan. Pada saat ini, paksaan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh Gunung Changlan. Dengan munculnya paksaan ini, wajah Ketua Paviliun 9 berubah drastis, cepat sekali datangnya. Millie Ye mengangkat kepalanya dan menghadap ke udara, dan di udara, 4 orang muncul.
Seorang lelaki tua berjubah hitam, seorang lelaki tua berjubah putih, seorang lelaki paruh baya dengan pedang besar di punggungnya, dan seorang lelaki tua dengan kaki bambu panjang. 4. Semuanya di atas alam ribuan semesta tingkat puncak. Wajah Mileye masam, dan dia bertanya dalam hatinya, "Kakak Dewa Pedang, seseorang datang untuk memukulmu. Apa pendapatmu tentang ini?" Pada saat ini, di dalam tubuh Mileye, di puncak menara domain, salah satu pedang bergerak sedikit. Dalam sekejap, seluruh menara penjara alam bergetar secara tiba-tiba, seperti gempa bumi. Bang! Dalam sekejap, 7 lubang Mileye berdarah bersambung.